Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kelemahan, harapan dan kerinduan hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu yang kami dengar sungguh meresap dalam hidup kami dan mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama dengan tulus dan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti ingin dicintai dan dikasihi. Karena kasih membuat hidup menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih bermakna. Namun di zaman sekarang, kasih seringkali menjadi sesuatu yang sulit dijalankan. Banyak orang mudah marah, saling menyakiti, egois, dan lebih mementingkan diri sendiri. Di tengah dunia yang penuh persaingan dan kepentingan pribadi, Tuhan mengingatkan kita bahwa inti hidup beriman bukan pertama-tama soal aturan, melainkan soal kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah dasar dari seluruh hidup kekatolikan. Tanpa kasih, doa menjadi kosong. Tanpa kasih, pelayanan kehilangan makna. Tanpa kasih,
iman menjadi hanya rutinitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab dengan sangat jelas, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Yesus menunjukkan bahwa kasih adalah pusat dari seluruh kehidupan iman kekatolikan. Tuhan tidak hanya menghendaki ibadat lahiriah atau kata-kata indah dalam doa, tetapi hati yang sungguh mengasihi. Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Artinya, kita menyediakan waktu untuk berdoa, mengikuti misa, membaca kitab suci, dan hidup menurut kehendaknya. Kasih kepada Tuhan terlihat dari kesetiaan kita, bukan hanya ketika hidup lancar, tetapi juga saat-saat menghadapi kesulitan. Namun, kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kita tidak bisa berkata mencintai Tuhan, tetapi masih membenci, iri hati, suka menyakiti, atau tidak peduli terhadap penderitaan sesama kita. Ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi saling melengkapi, maka kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah hukum yang tidak dipisahkan satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah kehidupan sekarang, banyak orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Media sosial dipenuhi kata-kata kasar, fitnah dan kebencian. Bahkan dalam keluarga sendiri, kadang terjadi luka karena kurangnya perhatian dan kasih. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita kembali pada inti hidup kekatolikan, belajar mengasihi. Kasih itu sederhana, tetapi sangat kuat. Mau mendengarkan, mau mengampuni, mau memahami, mau membantu, mau berbagi, dan mau hadir bagi sesama yang menderita. Sebagai umat Tuhan di tanah Papua yang kaya raya ini, nilai persaudaraan dan kebersamaan, kita dipanggil untuk menjaga kasih dan persaudaraan. Jangan biarkan egoisme, iri hati, atau kepentingan pribadi merusak persaudaraan kita. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat itu, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Artinya, kerajaan Allah hadir ketika manusia sungguh hidup dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup sehari-hari? Apakah saya sudah menjadi pembawa kasih dan damai bagi sesama? Apakah ada orang yang masih sulit saya ampuni? Mari mulai dari hal-hal kecil. Memberi perhatian kepada keluarga, berbicara dengan lembut, membantu yang membutuhkan, mengunjungi orang sakit, dan menjaga persaudaraan. Kasih bukan soal perasaan semata, tetapi keputusan untuk tetap berbuat baik walaupun kadang tidak mudah. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang pintar atau orang kaya, tetapi membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki hati yang penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hukum yang terbesar adalah hukum kasih. Ketika kasih menjadi dasar hidup kita sebagai orang Katolik, maka keluarga-keluarga menjadi damai, pelayanan menjadi tulus, dan masyarakat menjadi lebih manusiawi. Marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang terus belajar mengasihi Tuhan dengan setia dan mengasihi sesama dengan tulus.
karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan dikenang, melainkan seberapa besar kasih yang telah kita bagikan kepada orang lain. Semoga hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang semakin menjadi tanda kasih bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang mengajarkan kami akan arti kasih yang sejati. Ampunilah kami bila kami hari ini masih egois, mudah marah, dan kurang peduli terhadap sesama. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Jadikanlah kami hati yang lembut, penuh belas kasih, dan siap membawa damai dimanapun kami berada. Semoga melalui hidup kami banyak orang dapat merasakan kasih-Mu yang menguatkan dan menyelamatkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.